medium. Harganya 10.000, dia jual 42.000. Berapa tuh selisihnya? 32.000. 32.000 dia nyolong pada rakyat Indonesia. Inilah substansi yang diperangi Bapak Presiden. Tapi banyak yang belokkan sengaja supaya mengalihkan perhatian. Tapi saya umumkan, kenapa? Anda adalah pemuda terbaik. Anda adalah utusan pemuda Indonesia yang ada hari ini di tempat ini. Anda adalah menjadi pioner untuk meneriakkan kebenaran. Ini 4, kalau 32, katakanlah average-nya berapa? 22.000. Kalau harganya hanya 10.000 atau 13.000, 12.000, selisih 10.000. Tahu kalau 1 juta dijual, berapa selisihnya? 1 juta dijual, berapa selisihnya kalau 10 triliun? Kan per kilo. Kalau per ton kan 10 juta. 10 juta kali 1 juta, 10 triliun kan? Kalau itu dijual 10.000, itu 100 triliun. Ini baru 71 ketemu. Kalau ini, rusak nggak ini? Yang merusak bangsa kita sendiri. Inilah yang diperangi Bapak Presiden. Maaf, bukan karena saya menterinya sekarang. Pernah nggak sejarah Republik Indonesia sawit disita 4 juta? Pernah nggak selama ini berdiri di Republik? Ini karena saya yang pimpin. Saya ngambil alih mengendali teknis saya. Ini 4 juta lebih. Coba. Inilah yang kita tempur ribut, itu baru pertanian. Nah nanti semua barang ekspor itu satu pintu sehingga tidak ada lagi, volume dikurangi, harga dikurangi, dan seterusnya ke luar negeri. Kembali ke CPO tadi, nilainya berapa? 500 triliun tambahannya negara, baru CPO. Belum boksit, belum nikel, batu bara. 500 triliun. Bayangkan kalau ribuan triliun bisa naik. Nah, itulah mimpi presiden kita. Kami sudah gebuki, sudah ditangkap, sudah tersangka, muncul lagi. Memang menggiurkan, memang menggiurkan. Memang menggiurkan. Ini tersangka, kan ada netizen, tolong sorot ini, ada netizen bertanya, mana tersangkanya? Ini 77. Nanti ini ada tambahannya 14, mungkin 20. Ya, 100 lebih lah. Kalau saya menteri ditakdirkan 5 tahun, ya 400 orang lah, 77 kali 5. Ya 350 boleh lah 400 karena ada tiba-tiba tambahan. Setuju nggak kita penjarakan semua itu? Udah, selesai, cuma itu aja kita mau ketemu hari ini untuk merah putih. Anda dapat amal jariah, saya insya Allah mudah-mudahan dapat juga. Dia bilang mana tersangkanya? Ya tidak bisa tersangkanya kalau kamu berteriak dari ruangan. Pergi sana di sidang, tempat sidang, lihat itu yang tersangka. Oke. Kemudian CPO kita, oke, kembali dulu. Jadi sudah sepakat fortifikasi kita gebuki ya. Sepakat ya? Tenang saya menggebuki. Dulu nyaliku 10 tadi subuh. Sekarang bertambah 20. Saya percepat itu gebuki. Bagaimana PMI? KNPI? Udah? Setuju ya? Gebuki ya? Oke. Pemuda rembuk yang dekat dengan presiden nggak ada. Pokoknya ini anak bangsa semua sama. Kita bergerak bersama-sama. Kalau saya salah, beritahu, datang beritahu. Contoh nih, ada perusahaan saya korupsi, hari itu saya tanda tangan mundur. Itu you rekam supaya publik tahu. Nggak ada urusanku. Kali ini dari miskin, jadi kami tahu bagaimana penderitaan orang susah. Itu tadi foto saya. Jadi pasti kami bela. Apalagi masa kita mau tinggalkan Anda nanti yang memimpin ini, muka-muka di sini, ya, karena Anda aktivis, Anda sudah hebat, bisa ketemu menteri, bisa ketemu presiden, bisa ketemu gubernur. Gunakan kesempatan itu, karena orang berhasil punya konektivitas dan kapabilitas. Jadi, tapi jangan salah gunakan. Kenapa? Ada orang dikasih baru RT langsung begini, wassalam, kamu tidak akan naik kepala desa. Sampai di situ saja, karena orang senyum di depan belum tentu senyum hati. Benar nggak? Oke, lanjut. Sepakat ya? Fortifikasi kita beresin. Ini deputinya. Deputi sudah berapa sampel se-Indonesia? Jangan mau di lobby ya, karena saya sudah pegang arsipnya. Jangan. Kalau ada direktur, hilang jabatannya.
Memang saya jelek mungkin ya jadi menteri ya, karena melanggar aturan. Karena saya pecat orang di lapangan. Ini ada fotonya. Saya pecat. Saya copot. Apa ini Pak peringatan? Enggak. Kamu berhenti mulai hari ini. Nih di Jawa Barat kemarin. Kapan itu? 3 bulan lalu. Saya sudah perintahkan menteri yang perintahkan ini tanam, ini teknologi baru, tidak tanam. Mana penyerahan SK-nya? Oh ini ya. Ini ya. Iya ini. Saya cek dia kerja 1 hektar, yang lain disewakan. Baru ambil tanda tangan tanpa stempel. Nanti kau cari stempelnya sendiri nih. Ini pemberhentian. Arsipnya kau stempel. Supaya seluruh Indonesia mengatakan ini bahaya kalau ini. Menteri, maaf ya, saya Muslim. Waktu saya ke Turki, cuma datang apa? Memegang pedangnya Umar. Ya Allah, beri aku kekuatan, pedangnya Umar harus dipakai. Ini baru bisa jadi berantas mafia. Kalau enggak bisa jadi. Umar bin Khattab. Benar enggak? Iya. Jangan nanti you bantu saya nih, KNP berteriak. Mentan harus fortifikasi, sikat itu. Tiba-tiba ditelepon. Ya, itu maksudku kemarin. Begini-begini. Nah, ini rusak itu. Resminya enggak. Rusak itu. Tapi kalau beliau, saya percaya doktor. Oke, lanjut. Bagaimana? Pada negara. Lanjut. Jadi ini kita lanjutkan nanti. Ini kita lanjuti. Mungkin percepat deh ya. 1-2 minggu. Kalau bisa 1 minggu. Karena dia pasti sudah tidak tidur. Nggak bisa saya sudah ambil sampelnya. Nggak bisa. Tinggal kamu ya berdoa saja. Karena nggak pasti. Insya Allah kalau saya masih sehat, saya kirim Satgas sudah bekerja. Seluruh Indonesia sudah diambil ya. Berapa sampel sekarang? Berapa perusahaan? 8. 22 merek. Ya, 20. Ya itu. Iya kayak itu tadi. Jadi satu punya mereknya 5. Paham maksudku? Itu yang 2 triliun yang dimaksud Bapak Presiden. Tapi yang digoreng, nah ada lagi pejabat juga telepon. Pak Mentan, saya punya penggilingan. Kenapa tidak bisa 2 triliun? Maksudnya ngejek saya. Kamu siapa? Cuma 2 tahun mainanmu. Ini 1000 ton satu hari. Ada yang 2000 ton. Kalau 10.000 ton. Dan ini kalau saya pidato, coba lihat di medsos yang kemarin waktu saya jawab. Kan ada yang potong-potong tuh. Supaya kita dibully. Ya, Re. Kelihatan itu. Kalau dia tidak pro pemberantasan korupsi, kelihatan itu. Dia potong itu untuk kepentingannya dia. Menyerang. Udahlah, kita ketemu di akhirat nanti. Lihat. Memangnya ada akhirat nanti kan? Kita akan ketemu. Saya berdiri di situ di pintu. Siapa yang lolos ke mafia? Oh ini. Wah, hadir juga ternyata dulu ini yang dia waktu kita ketemu. Terus siapa lagi? Oh ini di medsos sembunyi. You kira bisa sembunyi nanti? Enggak ada. Kami sangat yakin Allah itu adil. Udah. Ini oke, sepakat kita bersihkan ini ya. Nah, berikutnya capaian kita. Nanti yang mau kerjasama, mumpung saya ingat, pertanian punya program khusus. Anggota-anggotanya seluruh Indonesia kalau mau ikut, saya ulangi lagi, itu program khusus untuk nilainya 9 triliun. Silakan tunjuk lahan ditanami, negara yang tanami. Masukkan suratnya aja CPCL. Ada nggak? Pak Sekjen ada. Masukkan CPCL, tanahnya yang penting jangan tanahnya orang kau tunjuk, itu aja masalahnya. Tunjuk tanahmu, ditanami, ada biayanya, semua itu program pemerintah. Hilirisasi. Oke, sudah kita capaian dulu. Capaian pemerintah sektor pertanian. Nih, stok kita kan ada El Nino macam-macam. Insya Allah selama merdeka Republik ini, saya lahir 69 sampai 2026. Saya lindungi 2026 tertinggi stok kita 5 juta. Dulu Pak Harto pernah 2,6, tapi penduduk Indonesia baru 136 juta kalau tidak 60 juta. Ini 386 juta, tapi kita bisa menyimpan stok 5 juta. Dan itu perintah Bapak Presiden. Belum pernah tercapai selama Republik ini merdeka. Tapi ada yang tidak percaya. Begitu aku cek konsultan apa? Importir. Wah, mati kita. Bantulah saya, sayangku, saudaraku ya, yang apa NU, pemuda NU, bantu deh, bantu biar kamu yang ganti saya nanti. Ini tertinggi, dan yang mengatakan tertinggi bukan kita, FAO. Ini
FAO, kita nomor 2 lompatannya dunia setelah Brasil. Ini tidak cukup, Amerika juga mengatakan, Indonesia, ini 34 ton kan, 34 juta. Ini Amerika. Ini United States Department of Agriculture. Ini. Tapi dia tidak mau lihat itu. Katanya tidak swasembada lah. Impornya kan di tangan kami. Yang herannya pada saat impor 7 juta ton, 2 tahun, 100 triliun nilainya kurang lebih dengan jagung, diam. Dia kayaknya bahagia sekali, tidak mengamat kalau impor. Tapi begitu kita swasembada, dia mengamat habis-habisan. Kira-kira gimana menurutmu? Menurutmu ini orang gimana? Dia pas ini orang. Dia berteriak pada saat kita impor. Saya ulang ya, pada saat kita impor 7 juta ton, dia diam. Begitu kita tidak impor, dia berteriak, ini tidak swasembada, ini karangan. Datanya bukan dari petani. Menurutmu, kalau kita impor berarti memberi uang 100 triliun kepada petani Thailand, India, Pakistan, Vietnam, dan dia diam pada saat itu, bahagia kelihatan. Menurutmu anti asing atau anti Indonesia? Tapi wajar, jangan kamu terlalu ambil hati. Waktu kita mau merdeka, ada orang yang berada di sisi Belanda dan mungkin masih turunannya atau residunya sampai hari ini. Sepakat bahwa dulu ada pengkhianat bangsa? Lah, mungkin kita tidak boleh menuduh, tapi mungkin itu masih residunya yang tinggal di Indonesia. Udah aku belak-belakan aja. Kalau saya ketemu gini, saya gini, gimana teman? Menyesal. Ini swasembada Indonesia. Saya di pesta biasa, gimana teman? Saya menyesal juga, tunjuk saya jadi menteri. Swasembada enggak impor, enggak ada itu. Ini. Nah, inilah diserang habis-habisan. Oke, kemudian data FAO sudah, data Amerika sudah, kesejahteraan petani meningkat. Makanya petani melawan. Kan banyak tuh di situ. Jangan kira itu di state, petani melawan. Ini kesejahteraannya meningkat, tertinggi 34 tahun. PDB tertinggi selama 25 tahun. Ini